Bismillahirrahmanirrahim, kembali di channel Robby Delpis. Kali ini sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa terkait hasil pertandingan di Liga 1 antara Semen Padang melawan Persib Bandung yang berakhir dengan kemenangan Persib Bandung dengan skor 4-1. Nah, terlebih dahulu Semen Padang berhasil unggul lewat titik putih ya yang dieksekusi oleh Bruno. Nah, kemudian di babak yang kedua Persib Bandung berhasil comeback dan mencetak 4 gol. Ya, gol pertama itu dicetak oleh Tyron Dolfino, asis daripada David da Silva. Kemudian 2 menit kemudian dari itu Adam Alis berhasil mencetak golnya. Itu asis daripada Ciro Alves. Kemudian Beckham Putra mencetak gol ketiga, itu asis dari Ciro Alves. Dan yang terakhir adalah Beckham Putra kembali mencetak brace-nya, itu asis daripada Hen ya. Kalau kita lihat pertandingan ini, ya Persib seperti yang saya katakan dalam preview berhasil menciptakan kreativitas ya. Secara template permainan, secara pattern permainan tidak ada perubahan bagi Persib Bandung. Tetapi, nah kreativitas terutama di lini serang itu terlihat lebih menonjol. Meskipun di babak pertama kan ada beberapa peluang yang tidak berhasil dieksekusi dengan baik dari David da Silva ataupun dari yang lainnya. Nah, kalau kita lihat juga dari statistik pertandingan yang ada, ya Persib Bandung menguasai 57% berbanding dengan Semen Padang yang 43%. Ini menjadi pertandingan kedua bagi Persib Bandung, ya sama seperti pertandingan ketika melawan Persik Kediri, di mana mereka unggul ball possession ya, penguasaan bola, tetapi hasil akhirnya juga berpihak kepada mereka, yaitu menang ya. Karena kan seperti saya katakan di preview pada pertandingan ini bahwa Persib Bandung ketika diberi penguasaan bola yang cukup tinggi itu biasanya kesulitan untuk meraih hasil akhir yang positif, apakah menang terutama ya, paling seri atau bahkan ya bisa saja kalah seperti itu. Nah, tetapi faktanya pertandingan tadi malam mereka menguasai bola dan mereka berhasil meraih kemenangan ya. Dan seperti yang saya katakan di preview pertandingan kali ini, bahwa ketika Persib Bandung bisa menang, nah ini akan menjadi sangat modal yang bagus gitu. Kenapa? Karena mereka berhasil memperoleh poin penuh, kemudian ada waktu jeda ya istirahat, baik karena FIFA Matchday ataupun karena libur lebaran, sehingga biasanya Persib Bandung ketika diberi libur itu level fitness mereka, kebugaran mereka akan baik kembali, dan ketika mereka bermain itu akan bagus ya. Karena ya yang saya lihat ketika ada libur, jadi Persib Bandung ini cukup kelelahan walaupun banyak pemainnya karena memainkan banyak pertandingan ya di Piala Presiden ya, kemudian juga di AFC walaupun sudah tidak lah, artinya kan beda 9 pertandingan dengan para tim lainnya gitu, sehingga jelas mereka mengalami kelelahan dan badai cedera kan juga menghantam. Nah, ketika ada break ya, event break, nah biasanya dimanfaatkan oleh para pemain untuk meningkatkan kebugaran gitu kan, seperti itu. Dan biasanya setelah break pemain Persib Bandung itu bagus ya, konsisten. Nah, maka tentu target kemenangan di 2 pertandingan sebelum break ya, Persik Kediri dan Semen Padang ini akan menjadi modal yang luar biasa bagi Persib Bandung untuk mengamankan posisi mereka. Dan terbukti kan mereka bisa menang 4-1 melawan Persik Kediri dan 4-1 melawan Semen Padang, mengumpulkan 6 poin gitu kan. Dan yang menariknya pada saat yang sama pesaing utama mereka Dewa United justru mengalami kekalahan ya, sehingga tertahan di 49 poin. Sehingga jaraknya antara Persib Bandung dengan Dewa United sekarang adalah 8 poin ya. Ini jelas menguntungkan bagi Persib Bandung, dan seperti yang saya katakan, ketika Persib Bandung bisa menangkan pertandingan ini, nah apalagi Dewa sekarang kalah, ya otomatis menurut saya kemungkinan besar Persib Bandung bisa segera menyegel gelar juara ya, seperti itu. Karena setidaknya ya mereka bisa break sekarang, bisa menyiapkan untuk menatap 7 sisa pertandingan yang disebut oleh Coach Bojan Hodak sebagai final Piala Dunia ya, seperti final Piala Dunia. Oke. Ya Persib Bandung tadi secara statistik menguasai pertandingan ya 57% berbanding dengan 43%. Total tembakannya Persib Bandung melesakkan tembakan sebanyak 13 tembakan,
kemudian Semen Padang melesakkan sebanyak 11 tembakan. Nah, dari 13 atau 11 tembakan itu Persib Bandung berhasil mencetak 4 gol ya, 4 tembakan ke gawang dan menjadi 4 gol. Kemudian untuk Semen Padang itu total tembakannya adalah 4 tetapi hanya 1 gol lewat titik putih. Nah, artinya selain mereka menguasai bola, nih Persib Bandung juga bermain efektif ya, karena mereka bisa mencetak 4 gol dari 4 total tembakan yang ada ya. Nah, kalau kita perhatikan di bagaimana ya skema yang terjadi di lapangan gitu ya, khususnya di Persib Bandung, biasanya kan memang patternnya Coach Bojan Hodak menggunakan formasi 4-2-3-1 ya, walaupun tanpa Nick Kuipers gitu kan. Kemudian Coach Jijan dipasangkan di di sentral gitu kan, di central back CB ya, bersama Gustavo Prangka. Nah, kemudian di sisi kiri ada Edo Febriansyah, di sisi kanan ada Hen. Nah, kedua fullback ini bermain cukup baik. Hen juga cukup baik tadi malam gitu kan, sampai memberikan 1 assist kan. Dia berani menusuk ke dalam gitu kan, sehingga memberikan assist kepada Beckham Putra. Nah, kalau kita lihat bagaimana posisi yang ada gitu kan. Nah, Persib Bandung ketika menyerang itu mereka memanfaatkan si sayap mereka ya, baik itu Beckham Putra, kemudian Ciro Alves, dan tentu 2 penyerang mereka ya, David da Silva dan juga Teron Del Pino gitu kan. Nah, mereka mencoba memanfaatkan koridor half space ya. Jadi mencoba memberikan tusukan, umpan-umpan kunci itu kan. David da Silva tuh dapat umpan kunci walaupun ya gagal gitu ya, gagal dieksekusi, tetapi oke. Situasi template-nya hampir sama gitu kan. Umpan yang diberikan kepada David da Silva yang gagal dieksekusi oleh David da Silva itu juga yang terjadi ketika Teron Del Pino mencetak gol kan. Nah, ada pemain kemudian bisa melewati pemain gitu kan. Nah, akhirnya Teron Del Pino bisa mencetak gol ya. Nah, kalau kita lihat shape defending ya kan, 4-2-3-1 formasi yang diterapkan seperti biasa oleh Coach Bojan Hodak. Nah, ketika fase bertahannya Persib Bandung itu sesekali menggunakan fase 4-4-2 ya, 4-4-2 kan. Ciro Alves sisi kanan itu turun ke bawah, kemudian di sisi kiri Beckham Putra juga turun ke bawah, kemudian Teron Del Pino dan David da Silva itu di depan ya. Jadi shape-nya kadang 4-4-2. Tetapi secara bergiliran kadang-kadang McClough misalnya turun ke bawah ya. McClough turun ke bawah, jadi kemudian Teron Del Pino sesekali turun ke bawah sejajar dengan gelandang, atau kadang-kadang David da Silva kemudian Teron Del Pino di atas. Jadi shape-nya kadang-kadang ketika bertahan itu membentuk formasi 4-1-4-1 atau juga 4-4-2 ya. Dan itu terlihat cair gitu ya. Seperti itu gitu kan ketika bertahan. Jadi Persib Bandung ketika bertahan itu shape-nya 4-4-2 seperti tadi, di mana Ciro turun, kemudian Beckham Putra turun menyisihkan David da Silva dan Teron Del Pino. Atau kadang-kadang tadi Teron Del Pino turun atau David da Silva yang turun, nah kemudian McClough biasanya turun, jadi 4-1-4-1. Itulah shape defending yang dibentuk oleh Persib Bandung gitu ya. Nah, Persib Bandung berhasil menciptakan kreativitas ya, bagaimana tusukan-tusukan daripada Ciro Alves, kengototannya, kemudian juga Beckham Putra gitu kan. Mereka mampu membongkar formasi 4-4-2 yang diterapkan oleh oleh Semen Padang dengan mencoba menciptakan keunggulan ya. Hen tadi kan menusuk. Ketika Ciro Alves coba menusuk agak ke tengah, kemudian Beckham Putra masuk ke tengah, kemudian sekali Hen juga membantu gitu kan, sehingga tercipta keunggulan pemain seperti itu ya. Nah, itulah analisa yang bisa saya berikan untuk pertandingan kali ini. Selamat untuk Persib Bandung, kemenangan ini benar-benar memberikan atmosfer ya, benar-benar membuktikan bahwa mereka yang mental juara gitu ya. Dan dengan kemenangan ini berarti jarak mereka ada 8 poin dengan Dewa United. Meskipun Persibaya Surabaya ada peluang tuh untuk menyalip ya di posisi kedua. Kalau Persibaya menang berarti kan 50 poin ya, terpaut 7 poin. Tapi tentu dengan terpaut 7 poin atau 8 poin ini akan memberikan atau mengurangi ya pressure yang muncul kepada Persib Bandung. Oke, gimana teman-teman, menurut teman-teman pertandingan Persib Bandung melawan Semen Padang itu kan, apakah siapa kira-kira nih player of the match-nya ya pada pertandingan tersebut? Silahkan disampaikan di kolom komentar. Terima kasih.